Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik, HAM, dan demokrasi, yaitu yang diampu oleh dosen Ibu Aminah SIP MIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara demokrasi dan hak asasi manusia. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya, demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian, hak asasi manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Seperti Jacques Dole mengemukakan, HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Jadi di sini saya langsung saja mengenai pelanggaran HAM, yaitu kasus Munir. Munir merupakan pria kelahiran Batu Malang pada 6 Desember 1965, adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang, dan korban tindak kekerasan, kontras, dan imparsial. Munir melakukan perjalanan udara menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 6 September 2000. Ia kemudian terlihat menuju toilet 40 menit setelah pesawat lepas landas dari Singapura menuju Amsterdam. Kemudian beliau menemui Dr. Tarmizi dan menyampaikan bahwa ia sudah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali. Munir diperkirakan meninggal dunia di atas negara Rumania pada tanggal 7 September sekitar 2004, sekitar pukul 8 waktu setempat. Dugaan Munir dibunuh dan maksud dari dongeng hitam kaum Telenggas. Jadi di sini, apabila diyakini bahwa kematiannya adalah akibat dari suatu persekongkolan pembunuhan dengan perencanaan yang luar biasa, maka harus dijelaskan atau paling tidak diperkirakan adanya motif-motif untuk membunuh Munir. Begitu pula makna dari dongeng hitam kaum Telengas adalah menetapkan motif terasa sangat selain dalam upaya membantu pengusutan siapa yang paling bertanggung jawab. Juga dalam rangka menghapuskan dongeng hitam mengenai motif yang muncul setelah kematian Munir. Dongeng hitam kaum Telengas paling tidak dikembangkan dalam dua versi, yakni kesatu, mereka mengatakan bahwa Munir dibunuh oleh konspirasi kepentingan asing. Para pencerita dongeng hitam beranggapan bahwa pembunuhan yang terjadi di pesawat selama penerbangan internasional menggadaikan keahlian dan pengalaman sempurna dari para pembunuhnya. Keahlian ini kononnya, katanya, hanya mampu dilakukan pihak asing. Mengenai motif dongeng hitam menyebut beberapa versi dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Kedua, Munir dibunuh dalam kepentingan persaingan antara LSM. Pendongeng hitam menyajikan cerita ini dalam kepentingan langsung memberikan motif kepada publik. Dongeng hitam ini mengatakan secara aneh bahwa ada persaingan karir di kalangan LSM dan itu berujung pada pembunuhan Munir. Tidak dijelaskan bagaimana hal sedemikian aneh itu mungkin terjadi. Buat apa dalam penerbitan mendadak serta selebaran gelap. Para pendongeng hitam ini banyak memaparkan tuduhan ini tanpa wawancara dengan orang-orang yang diskenariokan dalam cerita persaingan antara LSM. Dongeng-dongeng ini adalah dongeng hitam karena mereka tidak dapat menyajikan argumen yang masuk akal serta motif yang memadai. Kalau pihak asing, apa kepentingan langsung pihak asing? Bukankah tanpa Munir sekalipun Indonesia sudah sejak lama dan masih terus bergantung pada negara-negara asing? Melibatkan Munir, konflik Cina dan Amerika lebih tidak masuk akal lagi. Dongeng hitam memang dihembus-hembuskan pasca kemudian Munir. Tujuannya jelas, yakni untuk mengalihkan perhatian publik dari kebenaran dan untuk mengelabui pandangan umum sambil menjadi kambing hitam untuk melindungi pelaku sebenarnya. Kebohongan dongeng hitam itu makin terbantah dengan lebih jelas setelah TPF Munir terbentuk dan bekerja serta berhasil menemukan keterlibatan aktor Polikarpus di titik ini untuk memperkirakan berbagai motif secara lebih akurat serta untuk mencegah
pengaruh dongeng hitam tersebut kita tidak mau harus bersandar ada dua hal, yakni sejarah atau pengalaman permusuhan yang pernah dialami Munir, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai aktivis hak asasi manusia, dan yang kedua selain latar belakang pekerjaan itu yang juga bisa dijadikan landasan untuk meneliti motif adalah dengan melihat atau memeriksa kepentingan-kepentingan yang spesifik yang tengah berlangsung pada saat kematiannya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Aceh, di mana pada saat masa konflik pada sekitar tahun 90-an sampai tahun 2006, banyak sekali terdapat pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Salah satunya yang beberapa saya sebutkan di dalam slide PPT ini, yaitu yang pertama tragedi Butung Ate, di mana pada saat itu pembantaian yang dilakukan oleh tentara negara Indonesia untuk menembak semua anak murid Tunku Batan dan Tunku Batan di Butung Ate. Yang kedua ada tragedi Simpang KKA. Yang ketiga ada tragedi Rumah Gudung, dan yang keempat ada tragedi Jembatan Arakundo, dan semua ini sampai sekarang belum ada peradilan HAM yang tegas dari Indonesia, dan pengusutan HAM-nya pun tidak pernah terjadi. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.